Lihat buaya giginya taring. Jangan bosan ya ketemu di sharing. Halo Ins People, kita ketemu lagi di sharing episode selanjutnya. Untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kalau kemarin itu kan kita ngomongin tentang server administration. Kalau sekarang kita mau ngomongin tentang enterprise IT architecture with TOGAF. Nah, sekarang kita udah kedatangan nih, langsung kita sambut aja Pak Rahman di sini. Nah, Pak Rahman ini salah satu instruktur di Inixindo ya, Pak? Untuk di materi apa, Pak? Di bidang materi apa? Materinya disiplin ilmunya jaringan. Jadi kalau di Cisco, Juniper saya ngajar. Terus kalau di security Comtia. Kalau IT service management IT, Kobit, TOGAF saya juga ngajar. Kalau ini maksudnya di mana, Pak, tadi? Yang enterprise IT arsitektur ini lebih ke arah manajemen ya, manajemen IT. Oke. Tadi abis ngajar atau gimana, Pak, kegiatan sehari? Ya, lagi persiapan ngajar buat besok. Kalau besok materinya? IT auditor. Ya. Sekarang walaupun sore-sore gini lemes gitu ya, Pak, cuma kita masih semangat nih buat ngobrol-ngobrol, bagi ilmu buat Inix People di luar sana. Betul. Bagi-bagi ilmu terkait enterprise IT architecture with TOGAF. Nah, boleh gak sih, Pak, dijelasin dulu nih simpelnya konsep enterprise architecture dalam IT itu maksudnya gimana sih, Pak? Dan TOGAF-nya itu masuknya di mana ya? Iya. Apalagi kan buat saya yang kamu bukan background IT nih, Pak. Oke. Bayangin sekarang saya berhadapan dengan kontraktor rumah. Xiaomi kontraktor rumah. Saya pengen bikin rumah. Saya akan nanya ke Xiaomi bikinin saya rumah dong. Nah, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Xiaomi ketika saya ngomong, Xiaomi bikin saya rumah dong, kira-kira apa? Ininya apa? Yang arsiteknya itu loh, Pak. Ya saya lead nih sekarang nih. Jadi pas yang muncul di pikiran adalah backgroundnya apa, terus tipe bangunannya kayak gimana, ya, mau harian apa mau borongan, ya, budgetnya ada berapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa muncul kalau Xiaomi sudah punya cetakan, udah punya pengalaman gimana bikin rumah kan. Kalau belum bisa bikin rumah kan pasti bilangnya, bikin rumah ngapain? Gimana caranya gitu kan? Nah, tapi kalau gimana gitu? Iya. Nah, kalau saya bilang, Xiaomi bikinin saya bikin rumah dong. Nah, Xiaomi langsung tahu, rumahnya kayak gimana, terus pertanyaan budgetnya ada berapa dan lain-lain. Nah, begitu juga di IT. Ya, di IT kita juga harus punya kerangka mindset seperti itu, kerangka kerja seperti itu, yang kita sebut dengan blueprint. Nah, jadi nggak cuman rumah yang punya blueprint, IT juga harus punya blueprint, gitu. Nah, misal di rumah itu kan ada denahnya, blueprint terkait kamar mandi, terkait plumbing, terkait kelistrikan gitu. IT juga gitu. Gimana softwarenya mendukung bisnis proses, hardware harus seperti apa. Nah, itu kita belajar bikin blueprintnya. Nah, di mana bikin blueprintnya kita bisa belajar, namanya TOGAF. Jadi hubungannya itu ya, Pak, dari enterprise IT. Ya, kita bilangnya itu EA, enterprise architecture. Enterprise architecture. Jadi kalau Xiaomi jadi IT manager, saya akan nanya sebagai misalnya saya punya industri manufaktur, ya, saya bosnya, ya, duit saya 271 triliun. Waduh. Misal. Nah, jadi IT manager saya akan nanya,
apa kontribusi IT buat perusahaan saya dan rencana IT ke depannya mau ngapain sih minimal selama 5 tahun ke depan. Berarti kan harus punya roadmap, harus punya blueprint, mau gimana. Nah, belajarnya di mana enaknya, best practice-nya. Belajar mah bisa dari mana aja ya, dari experience, bisa dari orang bisa, tapi ada nggak sih kayak buku guideline gitu. Nah, namanya TOGAF. Oke, jadi TOGAF-nya itu kerangka kerjanya ya Pak? Betul. Framework-nya kalau bahasa cara bikin blueprint gimana sih? Blueprint IT. Gimana tuh? Stay tune terus Ings People. Nah, oke Pak. Jadi ya seperti itulah hubungannya, arti TOGAF-nya tuh seperti itu Ings People. Nah, tapi kalau peran TOGAF-nya sendiri tuh apa sih Pak? Maksudnya peran TOGAF-nya? Gimana tuh maksudnya peran TOGAF? Jadi tugas-tugasnya apa? Komponen. Kalau komponen TOGAF itu banyak ya. Pertama, yang penting-penting ya. Pertama itu ada ADM namanya. Arsitektur Development Method. Itu bahasa gampangnya itu bikin blueprint itu kan pasti harus ada fase-fase. Nah, jadi di TOGAF itu ADM itu fase untuk bikin blueprint itu apa sih? Gitu. Nah, enaknya keuntungan kita pakai TOGAF itu fase itu nggak harus dari fase 1, 2, 3, mau langsung loncat ke 3 juga nggak apa-apa, keempat juga nggak apa-apa, keempat ternyata kurang bagus di 3, mundur lagi ke belakang, nggak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Ya, fleksibel. Ya, fleksibel. Sama kayak kita bikin rumah. Nah, rumahnya ini mau dari awal atau udah jadi atau mau ngerombak dikit kan tinggal mau yang mau di tuning, mau yang dibenerin yang mana gitu kan. Disesuaikan aja. Yang penting rumah itu punya blueprint kan gitu. Kalau nggak punya blueprint, saya mau benerin kelistrikan nanti pas hancurin tembok ternyata ada pipa gitu kan. Mau ningkatin rumah mau 2 lantai ternyata bangunannya belum ready. Nah, betul harus ada blueprint. Jadi mau itu IT, mau itu rumah, mau itu apapun, kita punya rencana. Nah, IT TOGAF ini tuh kita bikin rencana-rencana apa. Nah, itu yang pertama ADM. Kita bikin fase lah ya. Nah, yang kedua itu enterprise continuum. Sama kayak kita mau bikin rumah, kita itu biasanya kalau kuli tukang itu punya gudang perkakas ya. Mau bikin rumah kayak gimana? Rumah dari kayu, berarti harus punya gergaji, harus punya gerinda, harus punya apa gitu kan. Saya mau bikin rumah dari batu bata dan lain, harus punya tools buat ngaduk semen dan lain-lain. Nah, gudangnya di mana gitu. Nah, IT juga gitu. Enterprise Continuum, kita ngambil hardware-nya, software-nya, ya, building block-nya, content framework-nya, ada nggak gudangnya gitu. Jadi kalau ada project serupa, kita bisa pakai tools yang sama, nggak usah nyari lagi. Betul, nggak gitu. usah dimulai dari awal lagi nyari tools-toolsnya gitu ya Pak. Dulu udah pernah loh kita bikin rumah tipe 42 atau tipe 70 berapa. Nah, pakai denah yang lama lagi, itu ada di mana? Ada di gudang gitu. Jadi nanti kalau ada arsitektur software apa yang membangun bisnis proses apa, dulu kita udah pernah ngerjain ini, pakai yang ini aja, kita modif dikit kan jadi lebih cepat, lebih efisien, efektif gitu. Betul. Jadi nggak mulai dari awal lagi ya gitu Pak. Nah, terus yang ketiga capability framework namanya. Ya, arsitektur capability framework itu ada nggak sih guideline untuk bikin tim untuk mengelola blueprint ini. Nah, jadi namanya IE, Enterprise Architecture. Di semua company atau perusahaan yang sudah mature, biasanya ada tim sendiri yang ngelola blueprint ini. Nah, jadi 5 tahun ke depan, tahun pertama harus ngapain, tahun kedua harus ngapain, tahun ketiga harus ngapain, terus yang memverifikasi apa saja yang sudah dikerjain, yang belum apa. Nah, berarti ada tim sendiri. Nah, jadi TOGAF itu ngasih kita panduan untuk bikin tim enterprise arsitektur itu gimana sih gitu. Cara membuat timnya lagi. Berarti dari kita udah punya tim, dibuatkan tim lagi Pak. Ya, jadi dalam tahap ini. Jadi kalau sudah punya TOGAF-nya, ibaratnya udah ilmu punya TOGAF, ada kalanya, nggak harus sih gitu, ada kalanya kita bikin tim terpisah, nggak harus gitu. Tim terpisah dari IT untuk ya tadi sebagai payungnya ya, supaya IT kita terarah ya. IT-nya mau ke kanan, sedangkan manajer maunya ke kiri misalnya. Nah, jadi harus sesuai. Kalau kita bilang itu namanya business alignment. Business alignment. Gitu.
Setelah capability framework, udah Pak? Ya banyak sih sebenarnya. Ada content framework, building framework, ada template. Ya intinya kan bikin satu blueprinting kan harus punya referensi ya, reference, template. Sama kayak bikin rumah, denahnya udah ada. Tapi perkara mau gentengnya pakai seng atau yang genteng merah, itu kan ada standar sendiri. Kalau pakai genteng merah harus gimana, pakai seng gimana. Perkara mau ubinnya mau pakai granit atau ubin biasa ya ada standarisasi sendiri, teknik masangnya beda sendiri. Mau bikin tembok pakai batu bata merah atau pakai yang putih itu namanya apa, hebel ya, tekniknya ada sendiri. Nah TOGAF juga gitu, kita bikin blueprint. Perkara security-nya mau pakai ISO 27001 monggo, mau pakai ISO 20001 IT Service Management silakan. Tata kelolanya mau COVID asik, ya gitu. Tinggal disesuaikan lagi. Tinggal sesuaikan aja gitu. Oke. Tadi komponen utama itu ada ADM, Enterprise Continuum, sama Capability Framework. Itu yang 3 utama dulu sih. Gitu. Itu yang harusnya kita tahu ya kalau Ings People yang mau belajar Enterprise IT Architecture dengan TOGAF gitu. Betul. Ya Pak. Ada 3 tuh Ings People. Nah tapi dalam tim IT ini Pak, framework ini ada yang lain nggak Pak selain TOGAF? Ada ya, ada namanya Zahman model, ya ada TOGAF ya. Cuman kalau Zahman model fokus ke enterprise keseluruhan, fokus ke 5W1H, what, why dan lain-lain itu, ya agak rumit implementasinya karena ya general banget dan sekali mau implementasi detail gitu. Jadi banyak banget yang harus dikerjain. Sedangkan TOGAF fokus kepada tadi bikin blueprint IT-nya aja dulu. Jadi nggak kemana-mana, nggak ngelebar ke bisnis, nggak ngelebar ke marketing, purchasing dan lain-lain, nggak. Fokus ke situ. Apa yang bisa IT berikan, ya apa yang bisa dibenerin dari IT ini supaya mendukung bisnis gitu. Jadi makanya cocok buat IT manager, buat orang-orang yang emang pengen mengembangkan IT, memanage IT. Karena tadi kalau saya yang jadi punya bisnis manufaktur, sedangkan Yaomi jadi IT manager, saya pasti nanya apa rencana IT ke depan. Nah, TOGAF itu ngasih kita guideline itu gitu. Itu jadi salah satu kelebihan TOGAF framework itu ya Pak. Ada lagi nggak Pak kelebihan kenapa sih IT manager itu seringkali atau kebanyakan memakai TOGAF framework ini? Satu, open standar. Jadi nggak ketergantungan sama vendor-vendor tertentu, nggak ketergantungan sama Microsoft, Cisco, pakai apapun bisa. Dan mereka bisa memasukkan standar-standar compliance kayak tadi information security, kayak ISO 27001, ITAL-nya, COVID-nya bisa dimasukin semua gitu. Jadi nggak masalah, cuman nempatinnya di denah mana, yang didahulukan security-nya dulu apa service manajemennya dulu. Nah itu kita belajar di TOGAF-nya itu gitu. Jadi memang emang selalu terfokus gitu ya Pak? Lebih terfokus kalau TOGAF lebih tertata ya gitu, lebih tertata, timeline-nya udah jalan, harus apa dulu yang dikerjain. Jadi nah, ini salah satu keuntungan kalau kita punya blueprint IT yang bagus. Coba lihat perusahaan-perusahaan IT yang gede, Google, Microsoft, Oracle dan lain-lain. Ketika ada pergantian CEO, CIO dan lain-lain, mereka nggak gonjang-ganjing. Ya. CEO 1 fokusnya A, B, C. Nah, begitu ganti ke CEO 2, kayaknya kurang cocok nih, nggak jalan nih A, B, C. Coba C, B, A. Gitu. Jadi gantinya cuma ABC, CBA gitu-gitu aja. Nggak ada ceritanya ganti CEO nomor 3, jangan ABC, CBA, XYZ. Kan berubah total tuh semuanya. Betul. Begitu juga kalau kita punya blueprint rumah kan gitu juga. Kita mau jual rumah ke orang lain udah tahu nih, listrik di sini, septic tank di sini, udah ada space buat tangga ke depan, ke atas, ya sudah dibikinin satu duct namanya, satu layer supaya nanti kalau mau ditingkatin sudah ready, tinggal nunggu duitnya aja misalnya. Jadi enak, mau ngelebarin, mau pindah tangan, orang udah tahu mesti diapain ini rumah gitu. Jadi
kita punya efisiensi kenyamanan dalam bekerja di IT gitu, nggak akan merubah total gitu, karena kita sudah punya kedepannya visi misi kita udah jelas untuk IT gitu. Tapi Pak, berarti itu maksudnya kayak ini nggak sih Pak, istilahnya dia membuat sesuatu blueprint tapi yang basic, yang bisa disesuaikan lagi sama proyek-proyek yang lain. Betul, jadi tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya butuh IT yang simple, ya kita bikin simple. Perusahaannya banyak banget, IT-nya ada IT continual improvement, IT service management, IT security, ya nggak mungkin simple dong. Gitu. Ya tergantung perusahaannya gitu. Jadi TOGAF itu ya gitu, kita bikin guideline gitu, bikin satu arah, bikin timeline, harus gimana sih bikin IT itu gitu. Oke, walaupun tertata, terfokus, tapi tetap bisa fleksibel ya Pak? Bisa fleksibel. Oke, wah keren banget nih TOGAF framework ini, Inks People. Nah, kita udah ngomongin tadi komponennya TOGAF, kelebihan-kelebihannya TOGAF. Berarti itu emang penting banget diimplementasikan pada suatu perusahaan ya Pak? Betul. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Ya tadi, pertama TOGAF itu kenapa banyak dilirik ya sama perusahaan, gampang diimplementasi ya. Mereka cuman assessment yang mesti dibenerin yang mana, itu aja kita bikinkan dulu blueprintnya ya. Itu yang kita benerin, terus kita tidak ketergantungan sama satu vendor ya. Open source lah kita bilang, makanya TOGAF the open group ya of arsitektur, fleksibel ya. Jadi saya mau implementasi information security, keamanan misalnya. Betul. TOGAF ayo aja, bisa aja gitu, nggak ada masalah. Dan misal sudah fase kelima, ternyata fase kelima itu nggak bagus gara-gara fase keempatnya kurang mature, balik lagi ke belakang, silahkan. Sama kayak bikin rumah gitu juga, ternyata mau bikin genteng pilarnya kurang bagus ya, pilarnya dibenerin dulu juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada istilah fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 harus fase 5. Kalau fase 4 belum bener, nggak ke fase 5 dulu nggak apa-apa. Jadi yang fokus yang bisa dibenerin dulu aja gitu. Nggak usah terburu-buru memperbaiki satu dulu gitu ya Pak. Gitu. Itu yang disebut dengan enterprise arsitektur. Kita punya kita bilang kita bangun rumah, kita bangun IT jelas gitu loh. Ketika ditanya, Yaomi gimana IT manajemennya? Oh, tahun depan kita mau begini, sekarang kita lagi ganti vendor A, software ini mau kita perbaharui. Nah, kita punya alasan kenapa ngomong itu. Oh, kenapa vendor A mau diperbaharui? Karena sudah tidak sesuai dengan arsitektur kita. Ya. Oh, software X kenapa kita ganti ke Y? Ya. Karena begini, dan tenang aja Pak, software Y ini masih sesuai dengan arsitektur kita gitu. Jadi nggak akan ada ceritanya, yuk kita ganti gara-gara software X ini kemahalan, kita ganti software Y. Begitu pakai software Y, ternyata nggak kompatibel dengan bisnis proses kita, nggak sesuai dengan orang-orangnya, terlalu susah, nggak ada. Karena udah punya cetakan gitu loh. Jadi tinggal ganti-ganti software yang sesuai dengan cetakan blueprint itu gitu. Vendornya mau diganti kayak gimana, harus sesuai dengan blueprintnya gitu. Jadi memang udah ada template-nya aja gitu ya Pak. Jadi lebih mudah untuk melakukan proyek-proyek yang lainnya selanjutnya. Betul. Gitu ya Pak. Dan terakhir, enak ya kalau pakai TOGAF, gampang diaudit. Iya kan, IT-nya kenapa IT harus seperti ini? Menurut saya nggak bisa menurut gitu kan. Jadi ini patokan kita ISO, patokan kita ini, patokan kita banyak. Jadi kita punya referensi jelas. Jadi ketika ditanya IT kita kerjanya apa aja, ngapain aja sih IT-nya, jangan-jangan cuma bengong doang gitu kan. Udah ada planningnya, semua udah ada. Gitu. Udah ada planningnya, udah laporannya tuh tertata dengan jelas dan rapi gitu ya Pak. Oke, menarik banget nih ternyata bentukan TOGAF ini nih Pak. Setelah dijelaskan oleh Pak Rahman, jadi oh ternyata tuh maksud istilah TOGAF kayak gini gitu, dan gak serumit yang seperti kita bayangkan. Betul. Gitu. Nah, kalau Inks People di luar sana nih Pak, sekiranya setelah nonton ini jadi kayaknya bisa ya pakai framework TOGAF ini untuk melakukan proyek-proyek yang lainnya. Terus mau belajar lebih dalam lagi, lebih detail lagi di mana sih Pak? Ya, Inixindo aja sekali. Inixindo. Inixindo di mana lagi ya Pak? Iya. Kenapa Inixindo Pak? Ya, pertama Inixindo ini
salah satunya kita bisa sharing materi dengan instruktur yang pengalaman. Saya bilang saya nggak terlalu yang pengalaman, dia kita humble bragging jadinya. Waduh. Ya. Tapi Pak Rahman ini udah berpengalaman banget. Ya, intinya adalah instruktur-instruktur yang di Inixindo ini cukup kompeten ya untuk mengajarkan materi yang akan diajarkan. Jadi kalau ada peserta ingin bertanya tentang materi-materi, mereka sudah cukup punya pengalaman lah terkait itu gitu ya. Nah, dan apa namanya, mau dari IT technical, mau dari IT manajemen, ya Inixindo cukup ready gitu. Ya, emang udah lengkap banget ya Inixindo. Ya, udah 30 tahun lah ya. Udah 30 tahun udah nggak diragukan lagi, Pak. Ini upselling tipis-tipis ya kita ya. Iya. Tipis-tipis dulu lah. Nah, kalau kita people di luar sana mau belajar lagi terkait enterprise IT architecture with TOGAF, nanti bakal ketemu lagi sama Pak Rahman. Insya Allah. Kalau saya nggak sibuk, kalau saya nggak di sending keluar kota sama Inixindo. Ya. Waduh, malah biasanya Pak setelah nonton ini malah karena mau belajar lagi sama Pak Rahman, ikut di Inixindo gitu Pak. Jadinya pengen ketemu lagi, mau belajar lebih dalam lagi, karena tadi aja penjelasan tentang TOGAF, terus EA ya Pak dibilangnya, Enterprise Architecture itu udah jelas banget nih Pak. Yeah. Ininya buktinya di saya, karena saya udah cukup paham dengan TOGAF tuh. Ya, ngerti kan? Jangan-jangan nggak ngerti lagi, ngerti kan? Ngerti dong, apalagi dengan analogi-analogi yang bangun rumah tadi tuh Pak, yang lebih relate ke kita, bayangan kita gitu. Nah, terima kasih banyak Pak Rahman atas waktunya, udah meluangkan waktu yang cukup padat ini ya Pak, karena besok udah ngajar lagi, terus mau menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita, People, share ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ini Pak terkait Enterprise IT Architecture with TOGAF. Nanti kita ketemu lagi ya Pak di sharing ini terkait yang lainnya lagi, materi lainnya. Betul. Nah, gitu People, terkait Enterprise IT Architecture with TOGAF. Jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Inixindo karena banyak banget info yang sayang kalian lewatkan. Saya pilih Inixindo.